Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah buku yang menurut saya sangat bagus dan perlu untuk dibaca sama kita semua, yaitu buku Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar, karya Richard Carlson. Buku ini merupakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari buku bahasa Inggris yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Di dalam buku ini kita bisa menemukan perspektif-perspektif baru dalam memandang kehidupan kita. Dan juga buku ini menjelaskan cara-cara untuk memandang permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari. Buku ini pun memberikan cara kita untuk berkomunikasi yang efektif itu seperti apa, dan juga buku ini memberikan cara-cara untuk meningkatkan kualitas diri agar kita bisa mengevaluasi lagi diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Permasalahan kecil atau permasalahan besar itu pasti selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun, seringkali manusia itu mengkhawatirkan atau merisaukan permasalahan-permasalahan kecil. Bahkan permasalahan itu mungkin sebelumnya tidak ada, namun hal-hal yang dirisaukan oleh manusia ini menjadi sebuah permasalahan dan bahkan dibesar-besarkan, sehingga permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang besar. Di dalam buku ini, Richard Carlson menuliskan bagaimana cara-cara agar kita bisa tidak terdistract dengan masalah-masalah kecil itu, dan kita tidak terlalu mengkhawatirkan masalah-masalah kecil tersebut dan tidak membesar-besarkan masalah tersebut. Di dalam buku ini terdapat 100 bab, yaitu 100 strategi dan tips untuk memandang kehidupan, memandang permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, dan juga cara untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dari 100 bab tersebut, saya pun sudah membaca seluruhnya dan menyukai 6 bab di dalam buku ini yang akan saya bahas pada review buku kali ini. Bab yang pertama adalah jangan memusingkan hal-hal kecil. Di dalam bab ini kita diberikan perspektif yang positif dalam memandang sebuah permasalahan. Karena seringkali manusia itu mengkhawatirkan hal-hal dan menganggap itu sebagai suatu permasalahan yang besar. Dan padahal itu bukanlah masalah yang berat. Nah, kita itu terlalu terpaku dan terlalu khawatir pada masalah-masalah kecil itu, dan bahkan kita selalu membesar-besarkan masalah tersebut. Dengan kita memusingkan dan terlalu khawatir dengan masalah-masalah kecil ini, kita jadi tidak bisa menjalani kehidupan dengan santai dan tidak bisa menikmati kehidupan ini gitu. Karena kita sudah terlalu dipusingkan, dibuat khawatir dengan permasalahan-permasalahan kecil itu, kita sampai kehilangan cara untuk menikmati kehidupan kita yang sebenarnya, karena kita terlalu terfokus pada masalah-masalah kecil yang kita besar-besarkan tersebut. Oleh karena itu, di bab ini dituliskan bahwa energi kita akan lebih bermanfaat jika kita gunakan untuk menjadi orang yang lebih baik hati dan juga lebih lemah lembut, serta tidak terlalu memperbesar masalah. Bab selanjutnya adalah belajarlah untuk hidup di masa sekarang. Apa sih maksud dari bab ini? Manusia itu seringkali tinggal di masa sekarang, tetapi pikirannya itu memikirkan permasalahan-permasalahan di masa lalu ataupun di masa depan. Hal itu terjadi karena memang manusianya sendiri yang membuat problem-problem di masa lalu dan masa depan mendominasi di kehidupan yang sekarang, di masa sekarang. Dan oleh karena itu, seringkali timbul perasaan-perasaan seperti cemas, frustasi, depresi, dan lain-lain yang membuat kehidupan manusia itu menjadi tertunda kebahagiaannya, tertunda kegembiraannya, yang intinya merusak
kenikmatan hidup di masa sekarang tersebut. Seringkali manusia pun menganggap bahwa keadaan akan menjadi lebih baik nantinya, padahal tidak ada yang menjamin bahwa esok hari bisa kita datangi, bisa kita hampiri. Maka dari itu, dengan kita memerangi perasaan cemas, perasaan takut dari seluruh permasalahan yang ada di masa lalu dan masa depan, itu membawa kita untuk hidup ada di masa sekarang. Maka dari itu, kita harus belajar untuk tidak terlalu mencemaskan apa yang ada di masa depan dan juga melupakan apa yang ada di masa lalu. Bab selanjutnya adalah jangan lupa hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Sebenarnya bab ini bisa dibilang merupakan bab inti atau kayak pesan inti dari buku ini terdapat di bab ini, karena bisa kita katakan manusia itu selalu cemas akan kehidupan dan selalu terburu-buru untuk melakukan hal ini, melakukan hal itu, dan seperti membuat kehidupan ini sebagai keadaan gawat darurat yang menciptakan tekanan untuk diri manusia itu sendiri. Dan tanpa disadari, tekanan itu diri kita sendirilah yang membuatnya. Manusia itu terkadang terlalu serius menciptakan sasaran dan menciptakan tujuan di dalam kehidupannya, tetapi mereka lupa menikmati proses perjalanan menuju pencapaian sasaran tersebut, sehingga menciptakan tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. Nah, untuk menjadi orang yang lebih tenang dan mengurangi semua tekanan-tekanan tersebut, kita harus mengakui bahwa keadaan darurat di kehidupan kita itu kitalah yang membuatnya. Dan kita harus menyadari bahwa jika tidak tercapainya sesuatu di kehidupan kita, hidup itu tidak akan berhenti, bahwa hidup itu akan terus berjalan. Bab selanjutnya adalah hindari mencari-cari atap yang bocor. Mencari atap yang bocor ini sama seperti ketika kita melakukan pencarian kesalahan di dalam diri orang lain ataupun di dalam diri kita sendiri, yang mengakibatkan kita bisa dijauhi oleh orang lain dan juga membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Dengan manusia yang selalu mencari-cari kesalahan di dalam kehidupan, itu membuat ia memiliki pemikiran bahwa hidup ini merupakan sesuatu yang selalu kacau, karena dia selalu mencari kesalahan, dan ketika ia menemukan kesalahan tersebut, meskipun ia mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, ia menjadi berpikir bahwa hidup tidak pernah sempurna dan selalu kacau seperti itu. Begitupun dengan mencari-cari kelemahan atau kesalahan orang lain, karena itu tidak ada gunanya. Jadi kita seakan-akan ingin terlihat berpikir kritis, tapi itu membuat orang lain sangat merasa tidak nyaman. Maka dari itu, dengan kita mengurangi tindakan mencari-cari atap yang bocor ini, maka kita bisa menemukan kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Bab selanjutnya adalah bersyukur saat merasa senang dan bersikaplah tenang ketika merasa susah. Di dalam bab ini disebutkan bahwa perbedaan orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia itu adalah pada apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat ketika mereka sedang dihadapkan dengan suasana hati yang buruk. Terkadang manusia itu berusaha untuk selalu keluar dari suasana hati yang buruk, dan cenderung mereka itu malah menjadi memperumit masalah tersebut, sehingga suasana hati yang buruk itu bukannya terselesaikan, bahkan semakin buruk. Maka dari itu, ketika kita sedang mengalami suasana hati yang buruk, ketimbang kita melawan perasaan suasana hati yang buruk tersebut, kita lebih baik bersikap tenang dan juga kita menghadapinya dengan kepala yang dingin, sehingga perasaan negatif suasana hati buruk tersebut akan berlalu dengan sendirinya. Terakhir adalah bab selalu bertanya kepada diri sendiri apa yang benar-benar penting. Di dalam bab ini, manusia itu sangat mudah kehilangan arah dan mengalami kewalahan ketika dia
dalam keadaan kacau atau manusia sedang dalam tanggung jawab yang membebaninya, lalu dia juga sedang mengejar tujuan hidup, maka kehilangan arah dan mengalami kewalahan itu sangat sering terjadi pada manusia. Hal ini mengakibatkan manusia sering menjadi lupa dan menunda hal-hal apa yang penting di kehidupannya. Maka dari itu, bertanya apa yang benar-benar penting kepada diri sendiri itu memang penting karena kita untuk menjaga prioritas dan membantu kita untuk tetap berada pada jalur dalam mengejar tujuan kita. Nah, strategi ini juga membantu kita untuk menyatukan tindakan dengan tujuan serta mendorong kita untuk membuat keputusan secara lebih sadar dan juga menyenangkan. Mungkin pembahasan bab di dalam buku ini sekian karena dari 100 bab di sini semuanya benar-benar bagus untuk dibaca. Dan setelah membaca buku ini, saya benar-benar mendapatkan pandangan-pandangan baru mengenai kehidupan dan juga cara-cara memandang permasalahan di kehidupan saya. Dan menurut saya, buku ini benar-benar menarik mulai dari covernya serta bahasa di dalamnya yang tidak terlalu sulit untuk dipahami. Mungkin sekian review buku dari saya kali ini. Semoga review buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.